konseptual yang menjelaskan bagaimana proses pembelajaran terjadi, faktor yang mengaruhi, dan cara individu memperoleh, mengelola, serta menyimpan pengetahuan dan keterampilan. Pendidikan merupakan fondasi penting bagi perkembangan individu dan masyarakat. Proses belajar sebagai inti dari pendidikan telah menjadi fokus perhatian para ahli sejak berabad-abad. Berbagai teori telah muncul sebagai upaya untuk memahami bagaimana manusia memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Teori-teori ini memberikan kerangka kerja konseptual bagi para pendidik untuk merancang pengalaman belajar yang efektif dan bermakna. Macam-macam teori belajar. Yang pertama itu teori behaviorisme, adalah aliran dalam psikologi yang berfokus pada perilaku yang dapat diamati dan diukur, bukan pada proses mental yang tidak terlihat. Contoh teori behaviorisme yang dikemukakan oleh B.F. Skinner tentang conditioning operandi. Konsepnya itu perilaku diperkuat atau dikurangi melalui konsekuensi yang mengikutinya, penguatan positif, penguatan negatif, hingga hukuman. Contohnya, siswa yang mendapatkan nilai tinggi setelah belajar dengan giat cenderung akan terus belajar dengan giat. Sebaliknya, anak yang diberi teguran saat mencabuti rumput di taman kemungkinan akan berhenti melakukannya. Contoh kedua itu dari John B. Watson tentang behaviorisme metodologis. Konsepnya semua perilaku termasuk perilaku manusia kompleks dapat dipelajari melalui pembelajaran stimulus respon. Contohnya dalam eksperimen, bayi yang awalnya tidak takut kelinci putih akhirnya menjadi takut karena kelinci tersebut selalu diikuti dengan suara keras yang menakutkan. Ini menunjukkan bahwa rasa takut bisa dipelajari melalui pengalaman. Contoh jenis teori yang kedua yaitu teori kognitivisme. Teori kognitivisme adalah aliran psikologi yang berfokus pada proses mental seperti berpikir, memori, penyimpanan informasi, pemecahan masalah, dan pengolahan informasi dalam pikiran manusia. Contoh teori kognitivisme yaitu yang dikemukakan oleh James Piaget tentang teori perkembangan kognitif. Konsep kemampuan berpikir manusia berkembang melalui tahapan tertentu, dan setiap tahapan ditandai dengan cara berpikir yang berbeda. Contoh, anak usia 4-7 tahun sering tidak dapat memahami konsep konservasi. Jika Anda menuangkan air dari gelas tinggi ramping ke gelas pendek lebar, anak tersebut akan berpikir bahwa jumlah air berkurang, karena mereka hanya fokus pada satu aspek dan belum mampu memahami bahwa kuantitas tetap sama. Contoh kedua itu dari Lev tentang teori pembelajaran sosial. Konsepnya, pembelajaran terjadi melalui interaksi sosial dengan orang lain yang lebih kompeten, dan terdapat zona pengembangan proksimal, yaitu kemampuan yang belum dapat dilakukan secara mandiri tetapi dapat dilakukan dengan bantuan orang lain. Contohnya, seorang anak yang belum bisa menyelesaikan soal matematika dapat melakukannya dengan bimbingan guru atau teman yang lebih ahli. Dengan bantuan tersebut, anak akan mampu menyelesaikannya secara mandiri. Jenis teori yang ketiga yaitu teori konstruktivisme. Teori konstruktivisme adalah aliran dalam psikologi dan pendidikan menyatakan bahwa individu aktif membangun pengetahuan dan pemahaman diri mereka sendiri berdasarkan pengalaman langsung dan interaksi dengan lingkungan serta orang lain. Contoh teori konstruktivisme yaitu konstruktivisme radikal, mengemukakan bahwa pengetahuan tidak mencerminkan realitas dunia secara objektif, melainkan hanya berguna untuk membantu individu beradaptasi dengan lingkungannya. Contohnya, dua orang petani memiliki cara yang berbeda dalam mengelola tanahnya untuk menanam padi. Petani pertama berfokus pada pemupukan kimia, sedangkan petani kedua memilih metode pertanian organik. Kedua cara ini berfungsi bagi masing-masing petani sesuai dengan pemahaman mereka tentang cara terbaik mengelola lahan, meskipun keduanya memiliki pandangan yang berbeda tentang realitas metode pertanian yang baik. Yang terakhir itu tentang teori humanistik. Teori humanistik adalah aliran dalam psikologi yang berfokus pada potensi diri manusia, pertumbuhan pribadi, otonomi, dan pencapaian kepuasan hidup yang bermakna. Contoh teori humanistik yaitu dari Carl Rogers tentang teori kepribadian dan terapi sentuh diri. Konsepnya kesehatan psikologis dan
pertumbuhan pribadi tercapai jika ada kesesuaian antara diri yang sebenarnya dan diri yang diinginkan. Contohnya, seorang siswa yang merasa tidak mampu dalam mata pelajaran seni karena sering mendapat kritik dari orang tua akan memiliki kesenjangan antara diri yang sebenarnya dan diri yang diinginkan. Jika guru seni memberikan penerimaan tanpa syarat, mendengarkan ide siswa dengan empati dan memberikan umpan balik yang positif, siswa akan mulai mengembangkan keyakinan diri dan mengeksplorasi bakat seninya dengan lebih bebas, sehingga meningkatkan diri pada diri yang sebenarnya. Contoh kedua itu dari Viktor Frankl tentang logoterapi. Konsepnya tujuan utama kehidupan manusia adalah mencari makna hidup, bahkan dalam kondisi yang paling sulit. Ketika individu menemukan makna dalam hidupnya, ia dapat mengatasi kesusahan dan menemukan kepuasan. Contohnya seorang korban bencana alam yang kehilangan rumah dan keluarga mungkin merasa putus asa. Namun ketika ia mulai terlibat dalam kegiatan membantu korban lain atau membangun kembali komunitasnya, ia menemukan makna baru dalam hidupnya, yaitu menjadi bagian dari upaya pemulihan dan memberikan harapan bagi orang lain. Kesimpulan dari materi ini yaitu teori belajar memberikan dasar penting dalam merancang proses pembelajaran. Behaviorisme menekankan perubahan perilaku, kognitivisme menekankan proses berpikir, konstruktivisme menekankan peran aktif siswa, dan humanisme menekankan aspek kemanusiaan. Guru perlu memahami berbagai teori ini agar dapat memilih strategi pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa.